Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur apabila pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk beribadah. Satu minggu boleh kita lewati di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Maka biarlah pada saat ini kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Dia yang telah memelihara hidup kita. Kiranya hati dan pikiran kita boleh terarah kepada Tuhan dan mendengar panggilan-Nya. Haleluya! Pujilah Allah, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmurlah bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita tenang sejenak masuk di dalam saat teduh. Pertolongan ibadah pagi ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dia memerintah dengan kasih dan kebijaksanaannya. Mari memuji Dia, mari menyembah Dia. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia sembah Raja mulia.
Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kesetiaan Tuhan tidak diragukan lagi. Dia Allah yang selalu mengingat perjanjiannya. Dia mengasihi kita dan memelihara kita hingga pada saat ini. Namun, seperti apakah kesetiaan kita kepada Tuhan? Mari kita memohon kepada Tuhan untuk mengoreksi hati kita, sehingga tersingkaplah kesetiaan kita kepada Tuhan seperti apa. Mari kita datang kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah sungguh-sungguh aku mengasihi Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nyatalah sudah ya Tuhan, betapa kami tidak setia kepadamu. Kami selalu ingkar terhadap perjanjian kami untuk taat kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kami telah berdosa, kami gagal untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dan mengaku dosa kami. Kami memohon pula agar Tuhan menganugerahkan pengampunan atas dosa yang telah kami perbuat. Lepaskan kami dari penghukuman, bebaskanlah kami supaya kami dimampukan untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini
Dengan kerendahan hati kami membawa hidup kami, agar Tuhan menerima dan Tuhan mengampuni, melayakkan kami kembali menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Engkau mengasihi kami dengan kasih yang besar, sehingga saat ini Engkau sudi mengampuni kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka dengarkanlah berita anugerah. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai respon kita atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sebagaimana yang terdapat di dalam petunjuk hidup baru, firman Tuhan Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru ini bersama-sama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kiranya kita mau menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Dunia di mana kebaikan, keindahan, kebenaran tumbuh subur. Ini adalah dunia Allah. Mari kita mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama kita. Ini dunia Allah, hai mari dengarlah segenap alam naikkan puji, bintang ikut nyanyi. Ini dunia Allah, puaslah hatiku. Pohon bunga, laut dan langit nyatakan kuasa-Nya. Ini dunia Allah, burung pun berkicau, pagi cerah, bunga indah, tunjukkan kuasa-Nya. Ini dunia Allah, kasih-Nya merata. Rumput-rumput menyatakan Allah Maha Ada. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Berterima kasih sebab kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. 1 minggu boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur setiap perkara yang sudah kami jalani. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan yang sulit, tantangan yang berat, tetapi kuasa Tuhan memampukan kami dapat melewati semuanya dengan baik. Hingga pada saat ini kami sekalian dalam keadaan yang baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami selama 1 minggu yang akan datang. Mari Tuhan berperkara bersama dengan kami. Memberi kepada kami kekuatan dan kemampuan, hikmat, sehingga kami dimampukan menjalani hari-hari kami 1 minggu ke depan itu dengan baik, dengan benar. Tuhan, jangan biarkan kami jatuh di dalam dosa. Sebab iblis tidak akan tinggal diam. Iblis menggunakan keadaan, menggunakan situasi untuk menjatuhkan kami. Tapi biarlah kami selalu bersandar kepada Tuhan, berpegang teguh pada janji Tuhan. Keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan selalu menjamin hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk mempercayai Tuhan setiap saat, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, sehingga kami terus dan terus menjadi pemenang-pemenang iman. Terima kasih Tuhan, Engkau juga melawat jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit. Mari Tuhan yang memberi kepada mereka keteguhan iman, kekuatan khusus dalam menanggung sakit penyakit, sehingga mereka tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan di tengah kelemahan itu, kuasa Tuhan nyata atas hidup mereka, sehingga mereka semua bisa memuliakan nama Tuhan. Engkau juga menolong dan memberkati jemaat di dalam pergumulan mereka, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan usaha pekerjaan, pergumulan perekonomian rumah tangga mereka, pergumulan anak-anak dan pendidikan. Mari Tuhan juga menolong di dalam karya Roh Kudus, memberi terang, memberi hikmat, sehingga mereka tetap boleh mengandalkan Tuhan, bahkan melewati, menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan itu dengan baik, dengan benar. Hingga mereka tidak berdosa, tapi mereka semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami menjadi anak-anak Tuhan dan mengalami penyertaan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami pasrahkan pula bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan tolong pemerintah dalam upaya untuk menolong masyarakat Indonesia secara khusus dalam masa pandemi ini. Tuhan beri hikmat pemerintah mengambil kebijakan yang tepat secara ekonomi ataupun kesehatan. Demikian juga masyarakat Indonesia semakin punya ketaatan dalam melaksanakan seluruh protokol kesehatan dengan benar, sehingga masa pandemi ini boleh berlalu digantikan dengan masa-masa yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berguna untuk mengoreksi, menegur, mengingatkan, meneguhkan, serta memulihkan hidup kita. Mari kita mohon agar Tuhan berfirman melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini.
selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Sekali lagi kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami memohon pertolongan Tuhan di saat kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja di dalam karya Roh Kudus untuk memberitahu kami apa yang harus kami kerjakan sebagai umat Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam dunia ini, secara khusus di negeri tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah telah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu, yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah hidup dalam masyarakat majemuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur apabila kita boleh hidup tinggal di negeri Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Dan ditambah lagi kaya akan ragam budayanya.
Dari data statistika BPS pada tahun 2010, Bapak Ibu Saudara, Indonesia ini memiliki 1.340 suku bangsa di seluruh penjuru tanah air. Dan hal ini tentunya membuat budaya, bahasa, adat istiadat itu menjadi semakin beragam. Dan kalau kita melihat pula adanya keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia, menambah semakin kaya negeri kita Indonesia. Di satu sisi, kemajemukan seperti ini bisa memberi warna yang indah. Bisa membuat negeri ini menjadi begitu beragam dan elok sekali. Tetapi di satu sisi yang lain Bapak Ibu, keragaman atau kemajemukan ini bisa mendatangkan ketegangan ataupun konflik. Hal ini terjadi apabila masing-masing budaya, masing-masing suku bangsa, masing-masing agama berusaha untuk memaksakan keinginan mereka, memaksakan idealisme mereka, dan tidak punya cara pandang berbangsa, bernegara yang benar. Ini bisa memantik yang namanya perselisihan, konflik, dan bisa menyebabkan perpecahan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kekristenan sebenarnya sudah lama belajar mengenai kemajemukan. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan kekristenan baik di Indonesia maupun di luar negeri, mereka adalah kumpulan dari orang-orang percaya dengan latar belakang budaya, dengan latar belakang suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi ketika menyebut Kristen, maka kita semua disatukan di dalam tubuh Kristus. Nah, kalau Paulus itu mengumpamakan perbedaan-perbedaan itu seperti anggota-anggota tubuh manusia. Ada tangan, ada mata, telinga, hidung, mulut, ada kaki, organ-organ di dalam tubuh kita dan lain sebagainya. Dan semuanya berbeda-beda. Posisinya juga berbeda-beda. Tetapi ketika mereka itu bersatu di dalam kemajemukan itu, mereka melakukan suatu proyek kerja itu sangat berguna bagi tubuh manusia. Maka dari itu, kemajemukan itu bisa sangat-sangat menguntungkan, tapi juga bisa sangat membahayakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada istilah yang menggambarkan kemajemukan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia yang tinggal di dalam kemajemukan itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah plural atau pluralisme. Plural itu berarti keragaman. Ya, tadi saya sebutkan kemajemukan. Kalau ditambah dengan isme itu berarti faham. Faham apa? Faham keberagaman. Secara sederhana, pluralisme itu dapat diartikan paham yang mentoleransi dan bersedia menerima keragaman pikiran, peradaban, agama, ataupun juga budaya. Paham ini menerima dan menghormati segala macam perbedaan yang ada. Paham ini dikembangkan dalam upaya untuk menyatukan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, saudara, ada orang-orang yang menganggap bahwa pluralisme ini bisa mencampur adukkan budaya bahkan agama, sehingga akhirnya bisa terbentuk agama atau keyakinan atau budaya yang baru. Saudara, sebenarnya pluralisme bukan dengan tujuan untuk mencampur adukkan budaya, bukan membuat suatu keyakinan atau keagamaan yang baru, bukan pula untuk membentuk hal-hal yang sifatnya mencampur adukkan sesuatu yang sudah ada dan mendirikan sesuatu yang baru. Tidak demikian. Pluralisme dibangun sebagai upaya untuk berdialog, mencari titik temu kesamaan. Untuk apa? Kesamaan itu digunakan untuk bekerja sama, mengerjakan satu proyek. Untuk apa? Untuk membangun sebuah bangsa.
Saudara bayangkan kalau Indonesia ini beragam suku bangsa dan agama dan kita semuanya berjalan sendiri-sendiri, tidak punya keinginan untuk bersatu, maka pembangunan Indonesia tidak mungkin bisa sebagus ini. Bahkan malah menjadi runtuh karena perpecahan, karena semuanya berusaha untuk memaksakan keinginan dan idealisme bahkan ideologi masing-masing. Tetapi jikalau semua ini bisa bersama-sama berdialog, mencari kesamaan titik temu dan mau bekerja sama, maka negeri ini bisa terbangun dengan baik, dengan luar biasa. Tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi perpecahan karena perbedaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kesamaan inilah yang jadi pijakan untuk menjalin kerjasama bagi pembangunan bangsa Indonesia. Sekalipun ada perbedaan agama, ada perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya, perbedaan bahasa daerah, tidak masalah. Yang penting kita semua punya satu titik pijak untuk bekerja sama membangun bangsa Indonesia. Lalu saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen yang Tuhan tempatkan di negeri yang majemuk ini? Orang Kristen memiliki peran yang penting juga dalam upaya untuk memajukan dan mengembangkan bangsa ini, di mana Tuhan menempatkan kita. Karena kita ditempatkan di Indonesia, maka kita juga punya peran penting bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Saudara, Yohanes 14 ayat 27, di situ dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera kepada murid-muridnya, kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa damai di mana kita berada, membawa damai di negeri di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Maka kekristenan seharusnya mendukung perdamaian dunia. Kita sebagai orang Kristen seharusnya mendukung adanya perdamaian, karena kita adalah pembawa damai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam relasi, dalam hubungan kita dengan orang lain, sebagai orang Kristen seharusnya kita berusaha untuk hidup damai, menjaga perdamaian, mengusahakan terciptanya kedamaian di tengah kemajemukan bangsa Indonesia ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu pluralisme itu tidak menolak adanya perbedaan, sekalipun perbedaan itu ada. Tapi kita tidak memandang perbedaan sebagai sebuah hal yang harus dipertentangkan. Tapi kita mau mencari titik pijak yang sama untuk bekerja sama membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tidak merendahkan, tidak menghina perbedaan, tapi saling menghormati perbedaan itu. Baik perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, ataupun bahasanya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagaimana misi yang Tuhan taruh di dalam diri kita, yaitu menjadi garam, menjadi terang, dalam Matius 5 ayat 13-16, maka bukan hanya di dalam komunitas gereja saja kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita menjadi damai sejahtera, tetapi dalam komunitas yang lebih besar, yaitu bangsa Indonesia, kita pun harus menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, Rasul Yakobus mengingatkan kepada jemaat yang merupakan orang percaya, orang beriman kepada Tuhan Yesus yang mulia, supaya apa? Mengamalkan, mengejawantahkan, mewujud nyatakan, atau menunjukkan secara nyata melalui tindakan kehidupan iman dengan cara yang benar. Kenapa saudara? Yakobus melihat bahwa jemaat ini mengalami diskriminasi. Jadi ada orang-orang yang dipandang mulia, tapi ada juga orang-orang yang dipandang rendah, dipandang hina. Saudara, memang iman itu memang bersifat pribadi. Ya.
Kita tidak bisa menghakimi orang beriman atau tidak. Kita tidak tahu seberapa iman orang itu kepada Tuhan. Tetapi kita bisa melihat, kita bisa mengukur iman itu seberapa dengan bagaimana dia mewujudkan iman itu di dalam tindakan hidupnya. Ada orang yang katanya beriman, tetapi tindakan hidupnya justru sebaliknya. Tidak memperlihatkan bahwa dia beriman kepada Tuhan. Yakobus menyoroti keimanan jemaat ini. Mereka ada orang-orang yang memandang muka, artinya memilih-milih di dalam bergaul, memilih-milih di dalam memberi hormat. Yang kaya datang pakai cincin, bajunya bagus, dijadikan teman, dihormati, diberikan tempat duduk yang baik, yang termulia. Tapi begitu ada yang miskin, yang bajunya buruk, tidak dianggap, dipandang hina, bahkan disuruh duduk di lantai. Saudara, ini adalah pilih kasih. Memang dia mengasihi sesama, tetapi yang dia kasihi adalah orang yang dia pandang mulia. Tapi yang dalam kacamatanya dipandang itu rendah, tidak menerima kasihnya. Maka Yakobus ini menegur jemaat karena praktek diskriminasi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perwujudan iman dalam relasi dengan orang lain itu harus memenuhi kasih Yesus. Artinya siapapun yang berelasi dengan kita, harusnya kita mendasari dengan kasih Kristus, sehingga tidak ada lagi memandang muka. Kamu orang kaya, kamu orang miskin. Kamu yang saya jadikan teman, kamu saya jadikan musuh. Tidak ada hal yang demikian di dalam relasi kita dengan orang-orang lain ketika kita mendasari hidup kita, perbuatan kita, tutur kata kita dengan kasih Kristus. Saudara, memang mereka melakukan kasih, betul mereka melakukan kasih, tapi kasihnya adalah pilih kasih, kasih yang memandang muka. Padahal Tuhan Yesus itu mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan bagaimana dia memberikan kasihnya kepada manusia. Semua memperoleh kasih Tuhan. Bahkan kita, orang yang seharusnya tidak layak mendapat kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi musuh Allah, kita memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau mengasihi kita. Bahkan rela berkorban dan mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengasihi kita. Itu artinya kasih Tuhan tidak pilih kasih. Dia mengasihi semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus mengasihi bukan untuk satu golongan saja, tapi mengasihi semua manusia. Kebenaran ini yang mendorong kita untuk mengasihi orang lain sebagai bagian dari ciptaan Tuhan sesama manusia. Kasih kepada sesama akan membuat kita mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Kasih Tuhan ada dalam diri kita, membuat kita juga mau mengasihi sesama kita. Maka dengan konsep itu kita bisa berinteraksi, bisa menjalin hubungan, menjalin komunikasi, bahkan kerjasama dengan orang lain sekalipun memiliki banyak perbedaan. Sebagai orang Kristen pasti akan berusaha menampilkan kasih yang dilandasi oleh kasih Kristus. Terjalinnya hubungan yang baik antara kita dengan orang lain di dalam keberbedaan, di dalam kemajemukan, itu akan menumbuhkan rasa persatuan. Kalau persatuan itu ada, maka bisa mendatangkan damai sejahtera. Saudara, ada dampak baik yang akan dialami ketika kita itu bisa hidup berdampingan di dalam kemajemukan. Saudara perhatikan Matius 5 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah.
karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, dari sudut pandang Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Hal ini karena apa? Karena kita telah menunjukkan jati diri kita sebagai anak Allah. Karena kita sudah berbuat apa yang dikehendaki oleh Bapa kita, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, berikutnya dalam sudut pandang manusia, mereka orang lain yang berinteraksi, yang berhubungan dengan kita mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Karena apa? Lihat kasihnya yang luar biasa. Lihat perbuatan hidupnya, perkataannya yang luar biasa, yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang berinteraksi kepada kita. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ini menjadi sarana kesaksian yang baik dari kita kepada dunia. Supaya dunia juga mengenal bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Kristus yang membuat kita bisa seperti ini. Sehingga ada daya tarik untuk membuat mereka ingin mengenal Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan yang bangsa Indonesia capai ini adalah peran seluruh komponen masyarakat. Ada yang bertempur, ada yang berperang, bekerja keras memikirkan bagaimana mengantar Indonesia menuju kepada kemerdekaan. Dan itu dilakukan bukan oleh satu suku bangsa saja, bukan dilakukan oleh satu agama saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai macam suku bangsa, bahasa maupun juga agama. Dan terwujudlah Indonesia yang merdeka. Dan hari ini kita tinggal di negeri Indonesia yang sudah merdeka. Dan kita berupaya untuk mengisi kemerdekaan ini, membawa Indonesia adil dan sejahtera. Dan itu bukan hanya karena kita saja yang berupaya, tetapi banyak orang-orang yang berupaya bersama-sama. Maka dari itu kita harus bekerja sama, kita harus bergandengan tangan di tengah perbedaan supaya kita bisa mewujudkan Indonesia adil dan sejahtera. Seorang Kristen yang penuh kasih, maka dia akan selalu membawa damai kepada lingkungan di mana dia berada. Dan terlebih lagi, dia pasti akan mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan di mana dia berada. Bisa menjalin kerjasama yang baik dengan orang-orang di lingkungan di mana dia berada. Dia akan membuka diri, belajar dan menghormati saudara-saudara yang berelasi dengan dirinya. Dengan sikap dan kesadaran ini, maka muncullah toleransi, muncullah kerjasama, muncullah solidaritas antar suku atau antar umat beragama. Sudah tidak mustahil bahwa seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia ini bisa bersama-sama bekerja dengan satu tujuan untuk membangun Indonesia maju. Tidak mustahil segala suku bangsa yang ada di Indonesia ini semuanya bisa bersehati, bekerja sama untuk membangun Indonesia adil dan sejahtera. Iman kita kepada Tuhan Yesus harus diwujud nyatakan melalui kasih bagi sesama. Dan melalui kasih itu kita membawa kedamaian. Sehingga dalam kemajemukan kita tetap bisa menjadi garam, memberi rasa yang sedap bagi lingkungan kita. Menjadi terang yang menerangi kegelapan. Dan kehadiran kita selalu membawa damai. Sebab cinta kasih kepada Kristus itu yang menjadi dasar perbuatan kita, perkataan kita. Dan melalui kesaksian hidup kita, banyak orang pada akhirnya tertarik untuk mengenal dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara hidup di dalam negeri yang majemuk ini dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menempatkan kami di negeri Indonesia yang kaya raya ini. Namun tolonglah kami dapat hidup berdampingan dengan semua orang di dalam perbedaan. Tolong kami tetap mengedepankan kasih dan membawa damai, sehingga orang-orang sekeliling kami, bahkan bangsa kami Indonesia ini, mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan untuk mengasihi sesama kami
dengan kasih dari Kristus, tanpa memandang muka, tanpa memilih kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur kita naikkan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Amin. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, dan oleh pertolongan, penyertaan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, engkau dimampukan hidup sebagaimana mestinya di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, baik sekarang bahkan untuk seterusnya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Saudara, kita bersyukur di tengah masa pandemi ini kita sekalian tetap di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat. Namun bukan berarti membuat kita menjadi lengah dan santai-santai dengan kesehatan kita. Mari kita tetap mentaati protokol kesehatan sebagaimana yang sudah dihimbau, diperintahkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mari kita menjadi saksi Kristus untuk menjadi teladan yang baik. Bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana kita memutus penyebaran dari COVID-19. Dan kita sekalian di dalam keadaan yang baik. Jangan lupa untuk selalu mengenakan masker ketika Bapak Ibu Saudara bepergian keluar dari rumah. Atau selalu membawa hand sanitizer ketika Bapak Ibu menyentuh sesuatu, selalu gunakan air mengalir ataupun sabun untuk mencuci tangan dan hand sanitizer sehingga kondisi tangan kita tetap bersih. Kita semua tetap berharap bahwa situasi pandemi ini cepat berlalu, kita bisa berkumpul lagi di gereja, kita bisa bersekutu beribadah lagi dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mewakili majelis dan hamba Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara melalui persembahan untuk pekerjaan Tuhan di dalam GKT 2. Teruslah mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang dapat Bapak Ibu Saudara sampaikan melalui rekening yang telah disediakan. Dan apabila Bapak Ibu Saudara kesulitan dapat menyimpannya secara mandiri, mengumpulkannya sehingga ketika waktunya kita bisa beribadah secara normal di gereja, persembahan yang telah terkumpul itu bisa dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut serta di dalam persekutuan doa malam secara online menggunakan video call WhatsApp yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam.
Mari kita terus terhubung di dalam persekutuan. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling mendoakan. Bahkan kita bisa bertumbuh bersama. Kiranya Bapak Ibu Saudara tidak melewatkan kesempatan ini untuk bersekutu dan bertumbuh. Demikian warta yang sudah saya sampaikan. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.